Yuk, kita bahas sebuah kisah kuno yang luar biasa. Ini cerita tentang kekuasaan mutlak yang tiba-tiba harus berhadapan dengan sebuah kebenaran yang juga mutlak. Jadi, apa yang terjadi ketika seorang raja yang merasa dirinya tak tersentuh bertemu dengan tamu yang sama sekali nggak bisa dihentikan? Nah, dengan pertanyaan yang arogan dan penuh amarah ini, sang raja langsung menantang seorang tamu tak diundang. Padahal, dia nggak sadar sama sekali kalau dia baru saja menantang takdirnya sendiri. Jadi, ceritanya ada seorang raja yang sangat berkuasa dari kalangan Bani Israel. Dia terkenal banget kejamnya, duduk nyaman di singgasananya, dikelilingi kemewahan dan ribuan penjaga. Dia yakin betul gak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang bisa menyentuhnya. Tapi, di tengah dunianya yang serba terkendali itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba muncul seorang asing dengan penampilan yang, kumuh dan gak meyakinkan. Dia cuek aja sama semua protokol dan penjagaan. Dan inilah awal dari akhir bagi sang raja. Oke, sekarang kita lihat gimana tamu misterius ini bergerak. Ini bukan sekedar pelanggaran keamanan biasa ya. Ini sesuatu yang sama sekali beda. Sesuatu yang melampaui semua kekuatan duniawi. Coba dibayangin. Pertama, dia jalan ngelewatin gerbang istana seolah-olah gerbang itu nggak ada. Kedua, setiap penjaga yang coba menghentikannya itu kayak lumpuh, nggak berdaya sama sekali. Dan tahu-tahu, tanpa peringatan apapun, dia udah berdiri aja persis di depan singgasana. Semua kekuatan raja jadi nggak ada artinya. Dan inilah momen kebenarannya. Waktu ditantang sama raja, tamu itu menjawab dengan kata-kata yang bikin merinding ini. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah kekuatan alam. Sesuatu yang nggak tunduk sama raja, kekayaan, ataupun pasukan. Reaksi sang raja langsung seketika itu juga. Keangkuhannya hancur lebur dalam sekejap, digantikan sama rasa takut yang murni. Untuk pertama kalinya dalam hidup, raja yang perkasa ini sadar kalau dia benar-benar nggak berdaya. Begitu siuman, dengan gemetar, raja cuma bisa bertanya satu hal. Apakah engkau, malaikat maut? Tamu itu menjawab singkat. Benar. Nah, identitas sang tamu akhirnya terungkap. Dan bersamaan dengan itu, nasib sang raja pun terkunci. Sekarang kita bakal lihat sebuah perubahan yang drastis banget. Raja yang tadinya memerintah dengan tangan besi, sekarang jadi kayak pengemis yang putus asa, memohon-mohon untuk hidupnya. Lihat deh kontrasnya, jauh banget kan? Ini pergeseran total. Dari seorang penguasa yang sombong dan merasa tak terkalahkan, dia berubah jadi sosok yang menyedihkan, gemetaran, dan sama sekali kehilangan kendali. Dalam keputusasaannya, dia mulai menawar. Dia nggak minta harta atau kekuasaan lagi, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu. Kasih aku sehari lagi, katanya. Dia janji mau tobat, mau balikin semua yang dia curi, pokoknya mau melakukan apa aja biar lolos dari penghakiman. Tapi pertanyaannya, emangnya permohonan putus asa seorang raja bisa mengubah apa yang udah digariskan? Nah, mari kita dengarkan jawaban dari sang malaikat maut. Jawabannya dingin, faktual, dan mutlak. Nggak ada ruang buat negosiasi. Intinya begini, nasib sang raja, bahkan jumlah napas yang bakal dia hirup, itu semua udah dihitung dan ditetapkan. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Tawarannya untuk satu hari ditolak. Sekarang, saking putus asanya, dia cuma memohon untuk satu saat lagi. Ini nunjukin betapa cepat dia jatuh. Dari minta perpanjangan waktu yang lama, jadi cuma mengemis remah-remah waktu yang paling kecil. Malaikat maut pun memberikan pernyataan terakhirnya. Ini bukan lagi diskusi. Ini adalah sebuah deklarasi. Waktunya habis, hitungannya sudah selesai. Sempurna. Seluruh hidup sang raja, semua kekuasaannya, semua kekejamannya, sekarang mengerucut ke satu momen tunggal ini. Satu nafas terakhir. Setelah ruhnya dicabut, sang raja jatuh dari singgasananya. Istana pun gempar. Tapi ceritanya nggak berakhir di situ. Kisah ini justru meninggalkan kita sebuah pelajaran yang jauh lebih besar. Di saat-saat terakhirnya itu, sebelum napasnya yang penghabisan, sang raja mengajukan pertanyaan yang menakutkan ini. Ini pertanyaan yang mengupas semua ilusi kekuasaan, kekayaan, dan status. Pada akhirnya, apa sih yang benar-benar penting? Dan inilah jawaban dari malaikat maut. Sebuah jawaban yang sederhana, tajam, dan berlaku buat semua orang. Dari raja sampai pengemis. Bukan harta, bukan tahta, bukan pengawal, hanya perbuatanmu. Pada saat itulah, sang raja mengalami kengerian yang paling dalam.
Dia sadar, seumur hidupnya yang penuh kekejaman itu gak meninggalkan apa-apa selain catatan kosong di kolom amal kebaikan. Tempat kembalinya, seperti kata malaikat maut, adalah kepada murka Tuhan. Nah, kisah yang kuat ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang relevan sepanjang masa, melintasi budaya apapun. Sebuah refleksi mendasar tentang gimana kita menjalani hidup. Pada akhirnya, apa yang sedang kita kumpulkan untuk perjalanan terakhir itu? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.